Jangan nunggu 2026 buat beli HP baru ya. Soalnya nih, HP spek bagus tuh masih murah di 2025 ini loh. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek ya Teknostore tuh. Buat link tokonya gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP murah yang paling worth it versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Masih jarang banget nih, ada HP 1 jutaan yang bawa layar 120Hz, tapi resolusinya udah Full HD Plus ya. Buat kelebihan HP kayak gitu tuh, lu bisa dapetin lewat Advan X1 ini yang juga pakai chipset powerful Helio G100. Selain gua suka sama chipsetnya yang ngebut nih, si Advan juga ngasih memori yang lumayan gede buat kelas harganya. Yep, RAM-nya punya ukuran 8GB dan internal memori 128GB ya. Yang bikin HP ini layak buat lu sikat sekarang nih, doi itu bawa Giro hardware sampai memori yang udah UFS ya. Buat isu speaker cempreng darinya sih bukan masalah gede juga ya. Apalagi kan sekarang orang lebih suka pakai headset atau TWS tuh. By the way, buat kamera belakangnya tuh udah pakai Sony IMX782 loh. Terus kalau dilihat hasilnya nih, menurut gua masih layak upload ke sosial media dah. Oke, kalau lu naksir sama Advan X1 ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Lanjut nomor 4 nih. Sebagai HP kelas entry level nih, chipset Dimensity 6300 5G yang dibawa Galaxy A06 5G ini tuh jelas menarik banget loh. Mungkin ini yang terakhir Samsung hilaf, bikin HP murah dengan chipset 5G tuh. Nah yang bikin ngiler juga nih, HP-nya tuh udah bawa fitur keamanan Samsung Knox Vault loh. Terus buat lu yang males gonta-ganti HP nih, tenang aja, karena Samsung bakal ngasih jaminan update OS sampai 4 tahun ya. Buat varian memorinya emang cuma ada satu doang tuh. Tapi menurut gue nih, memori 6/128GB buat sekelas HP Samsung 5G murah tuh udah berharga banget dah. Yang asiknya juga nih, Galaxy A06 5G nih ngasih gratisan charger 25 watt di dalam paket pembeliannya loh. Jadi nggak ada lagi tuh beli charger terpisah yang bikin dompet kita boncos. Buat bagian yang Samsung pangkas nih, lu harus ikhlas karena HP-nya nggak ada fitur NFC dan speakernya masih mono. By the way, kalau lu naksir sama Samsung Galaxy A06 5G ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya, udah gua taruh di deskripsi tuh. Sekarang yang nomor 3 guys. Rekomendasi HP murah yang layak buat lu beli sekarang nih, ada Motorola G45 5G yang speknya mantul banget dah. Bagian yang paling banyak orang suka dari HP ini, doi itu nggak pelit bawa memori gede 8/256GB loh. Terus gokilnya juga nih, chipsetnya udah pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang support jaringan 5G ya. Terus buat layarnya yang punya ukuran 6,5 inci tuh, doi juga udah dibekalin refresh rate 120Hz ya. Cuma sayangnya nih, Motorola ngasih resolusi sebatas HD Plus aja tuh. By the way, hasil jepretan dari kameranya tuh punya warna yang cerah di kondisi luar ruangan ya. Tapi kalau buat rekam video nih, harap maklum kalau rekamannya masih gempa ya. Tapi overall sih, bagian dapur pacu dari HP-nya udah lumayan worth it buat kelas harganya ya. Oke, kalau lu naksir sama Motorola G45 5G ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi ya. Nomor 2 nih. Berhasil kejual ribuan unit di bulan awal perilisannya nih. HP Aiko Z10R masih jadi buruan bagi para pemuja performa loh. Yang menarik dari HP ini nih, doi itu pakai chipset Dimensity 7360 Turbo yang lumayan kenceng tapi tetap adem dah. Pengalaman gue main PUBG Mobile sih udah lumayan enak ya. Cuma sayangnya tuh grafisnya mentok di Super Smooth Extreme aja ya. Mungkin kalau ada update software ke depannya nih, performa gamingnya bisa lebih powerful dah.
Buat lebih manjain gamers, HP-nya juga udah dibekalin baterai badak 6500 mAh plus fast charging 90 watt. Biar pas main game bisa ngecas tanpa panas nih. iQOO udah ngasih fitur bypass charging di HP ini ya. Buat kamera belakangnya sih udah lumayan cakep karena pakai Sony IMX882 tuh. Tapi buat bagian yang dipangkas nih, kameranya tuh nggak dibekalin penstabil OIS. Jadinya rekaman video agak goyang ya. Well, kalau lu naksir sama iQOO Z10R ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, sejauh ini nih, belum ada loh HP yang berani ngasih chipset Dimensity 8 series di harga 3 jutaan. Jadi bisa dibilang nih, kalau Infinix GT30 tuh masih jadi yang powerful di bawah 4 juta dah. Yang bikin HP ini spesial tuh ada di chipsetnya. Skor Antutunya tembus 1,3 juta poin loh. Buat memorinya juga gede-gede ya. Yap, pilihannya tuh ada yang 8/256 GB dan 12/512 GB tuh. Tapi kalau budget lu nggak sampai 4 juta nih, varian memori terendahnya masih worth it buat dibeli ya. Bukan kaleng-kaleng dah. Soalnya buat game PUBG tuh udah bisa kebuka sampai frame rate 120 FPS loh. Yang kerennya lagi nih, HP ini dibekalin fitur GT Trigger yang berfungsi kayak tombol L1 dan R1 gitu ya. Jadi kalau lu main PUBG nih, kedua tombol itu tuh bisa lu pakai buat scope dan nembak. Mantep dah. Buat lebih manjain para gamers nih, Doi juga bawa layar AMOLED dengan refresh rate 144 Hz ya. Cuma sayangnya nih, fast chargingnya masih 45 watt, kayak GT20 Pro ya. Soal kamera sih nggak ada komplain banyak dah. Buat hasilnya tuh standar 3 jutaan ya. Nggak jelek dan nggak bagus banget juga lah. Well, kalau lu naksir sama Infinix GT30 Pro ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Gak usah banyak mikir dah, langsung aja sikat salah satu HP murah yang gua rekomendasiin sebelum harganya naik tuh. So, kalau lu pengen beli salah satu HP yang gua saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!